Jadi sekali kita mulai, justru kita susah untuk berhenti. Hai semuanya, welcome back to my channel. Nama aku Devi dan di video kali ini aku mau sharing gimana caranya menjadi seorang minimalis. Jadi ini adalah tips and trick aku yang menurut aku mudah dan bisa membantu kalian yang mungkin tertarik dengan gaya hidup minimalis untuk memulai gaya hidup minimalis. Kalau gitu, tanpa berlama-lama lagi, let's get started. Yang pertama adalah research. Jadi aku saranin untuk kalian yang tertarik dengan gaya hidup minimalis, sebelum kalian langsung berpikir untuk oke, aku mau jadi seorang minimalis, kalian lebih baik research dulu. Misalnya itu dari blog, dari buku, atau dari YouTube. Kayak kalian sekarang nonton video aku saat ini, pasti kalian mau cari tahu tentang gaya hidup minimalis. And thank you for that. Aku seneng banget kalian ada di channel aku, kalian nonton video aku. Jadi di sini kita harus cari tahu dulu tentang apa itu gaya hidup minimalis, bagaimana gaya hidup minimalis, dan apa pengaruhnya kalau misalnya kita menjalani gaya hidup minimalis ini gitu. Jadi kita di sini lebih ke arah ngelihat dulu apa gaya hidup minimalis ini cocok atau enggak dengan gaya hidup kita. Karena banyak juga yang komen di aku tentang, wah berarti aku lebih minimalis dong karena aku lebih punya sedikit barang, aku lebih punya sedikit make up. Kalau menurut aku sih ya beda-beda orang ya. Jadi belum tentu bahwa aku punya, misalnya aku punya lebih banyak barang tapi aku bukan seorang minimalis, atau misalnya kalian punya lebih banyak make up dan kalian bukan seorang minimalis. Jadi itu bisa beda-beda. Jadi ini masuk ke tips yang kedua, yaitu adalah arti minimalis untuk kalian. Jadi nggak semua orang itu punya arti minimalis yang sama, dan menurut aku there is no right or wrong untuk gaya hidup minimalis. Jadi buat kalian yang emang suka make up, atau misalnya kalian kerjanya adalah sebagai makeup artist, ya pastilah kalian punya makeup yang banyak. Atau misalnya kalian seorang kolektor perangko atau kolektor gelas, kolektor lah ya, pasti kalian punya barang yang banyak. Dan menurut aku sih itu nggak apa-apa ya, karena namanya seorang kolektor itu pasti dia ngumpulin barang itu karena barang-barang itu memberikan nilai untuk mereka. Beda sama aku misalnya beli barang, ya aku suka beli barang yang nggak berguna gitu. Aku misalnya suka beli barang karena lucu, bukan karena aku koleksi. Misalnya bukan karena aku koleksi barang-barang dari Disney, aku bukan koleksi barang hero-hero tertentu, bukan karena aku koleksi, tapi karena aku merasa itu lucu. Ya itu bukan kolektor, itu cuman emang kita membeli barang yang nggak penting. Jadi arti minimalis untuk setiap orang itu bisa beda-beda tergantung dengan gaya hidup kalian masing-masing. Nah, coba nih kalian tulis di komen bawah arti minimalism untuk kalian itu apa sih? Kalau buat aku kan arti minimalis untuk aku itu gimana kita membeli barang atau punya barang secara intensional, atau emang barang-barang yang kita pakai. Jadi kita nggak membeli barang sekedar lucu, sekedar trendy, atau sekedar karena orang-orang punya. Kasih komen di bawah arti minimalism untuk kalian. Tips selanjutnya adalah kenapa jadi seorang minimalis, atau why-nya kalian itu apa. Jadi kalau aku, sejak aku mulai tahu dan belajar tentang gaya hidup minimalis, aku itu mulai ngerasa jujur less stress, atau ya mungkin karena nggak banyak distraction juga ya di rumah gitu. Jadi aku nggak mikirin banyak barang atau banyak distraksi karena aku punya banyak barang. Nah, kalian punya why kalian masing-masing. Tapi kalau untuk aku sendiri, aku mendapatkan banyak banget keuntungan dari gaya hidup minimalis yang kalian bisa cek di video ini. Aku sharing tentang keuntungan-keuntungan dari gaya hidup minimalis yang aku rasain. Lanjut ke tips yang selanjutnya adalah start somewhere, atau mulai dulu. Mulai dari mana aja. Jadi banyak ya kalau menurut aku caranya. Tapi misalnya kalian mau mulai dari declutter, oke, kalian bisa mulai dengan declutter. Atau misalnya kalian mau mulai dengan cara belanja, ya kalian bisa mulai dari situ. Intinya kalian harus mulai dulu gitu loh. Kalian harus cari tahu dulu di mana kalian enjoy atau di mana kalian merasa nyaman untuk memulai gaya hidup minimalis. Kalau saran aku, kita jangan terlalu frugal atau jangan terlalu ngotot banget di awal bahwa enggak, kalau gitu sekarang aku cuma punya baju 10, aku sekarang nggak mau belanja lagi, aku sekarang jangan terlalu kayak gitu. Karena biasanya kalau ya itu ya, segala sesuatu yang terlalu itu nggak baik. Jadi kalau kita terlalu frugal kayak gitu, nanti kita akan merasa bahwa ya kebangetan gitu. Ntar kita cuma merasa bahwa barang-barang kita cuma bisa ada di dalam satu backpack. Karena kan ada gaya hidup minimalis yang gitu, semua barang yang dia punya itu muat dalam satu backpack. Itu seminimalis itu. Tapi kalau aku enggak.
Nah, kayak yang tadi aku udah bilang, kita mulai dulu, kita bisa mulai untuk declutter. Saran aku adalah kita mulai declutter dari barang-barang yang kita sering pakai. Kenapa yang kita sering pakai? Karena menurut aku kita udah tahu barang-barang itu. Kita tahu barang yang mana yang sering kita pakai dan barang mana yang nggak sering kita pakai tapi masih ada di rumah kita. Atau mulai dari tempat yang kalian merasa semangat. Misalnya kalian semangat untuk declutter baju, ya kalian mulai dari declutter baju atau wardrobe kalian. Pokoknya intinya kalian mulai declutter di tempat yang kalian merasa nyaman dan semangat. Masih berhubungan dengan declutter, tips aku yang selanjutnya adalah kalian harus mulai mendeclutter. Kayak yang tadi aku bilang, kalian harus mulai dari satu tempat atau satu hal. Kalau misalnya kalian suka masak, mungkin kalian mau mulai dari dapur kalian dulu. Nah, kalau saran aku itu mulai dari daerah atau bagian yang aku paling semangat. Waktu aku mulai menjalani gaya hidup minimalis ini, aku mulai dari baju. Karena aku juga emang gak punya banyak baju, tapi kayaknya dari semua barang yang aku punya, baju itu paling banyak gitu. Jadi aku mulai dari baju, aku mendeclutter baju aku dan baju suamiku. Dari situ langsung pengen mendeclutter barang-barang yang lain, misalnya dari keperluan dapur, di kamar mandi, barang-barang ya peritilan-peritilan yang suka kita beli tanpa tujuan yang jelas, itu biasanya langsung berentet. Tapi intinya kalian harus start somewhere and focus on one area. Jadi ya misalnya mau baju ya baju gitu, kalau misalnya kalian mau di dapur ya dapur kayak gitu. Atau saran aku jangan mulai dari yang sentimental item atau barang-barang yang memberikan kalian nilai sentimental, karena biasanya membuat pengalaman minimalism kalian atau declutter kalian itu berat, karena ya barang itu kan memberikan kenangan ya, memberikan ya entah itu memori yang indah atau memori yang sedih, tapi biasanya gak gampang untuk kita mendeclutter barang-barang yang punya nilai sentimental kayak gitu. Jadi makanya kita mulai di area yang paling semangat untuk kalian declutter. Tips yang selanjutnya adalah buy right atau beli secara benar. Karena jujur kalau aku alasannya adalah aku nggak mau mengulang declutter yang udah aku lakuin itu dong. Jadi kita udah mendeclutter banyak-banyak, kita udah mendeclutter barang kita sedemikian rupa, dan karena kita tidak membeli secara baik atau bijaksana, akhirnya kita harus mengulang declutter itu 2 atau 3 bulan lagi. Jadi jujur kalau aku itu sangat tidak efisien gitu. Jadi untuk menghindari kejadian declutter yang sangat kadang menjadi overwhelm banget, jadi kita harus belajar untuk membeli dengan baik atau membeli secara bijaksana. Nah, aku punya video yang ini, di sini kalian bisa lihat tips-tips aku gimana caranya seorang minimalis dalam menggunakan uang atau membelanja. Jadi aku banyak banget bahas tentang gimana seorang minimalis belanja. You can check on my minimalism playlist. Di situ aku banyak sharing tentang belanjanya seorang minimalis. Aku juga akan taruh linknya di kolom deskripsi di bawah. Check it out. Masuk ke tips yang berikutnya adalah take it easy. Kayak yang tadi aku bilang, gak usah buru-buru, gak usah terlalu frugal, gak usah terlalu lebay. Pelan-pelan aja, lakuin senormal-normalnya aja. Jujur sampai sekarang pun aku masih tetap belajar. Aku gak mau bilang bahwa aku udah seminimalis itu. No, aku masih terus menyesuaikan minimalism aku dengan minimalism yang mungkin ya secara orang-orang banyak gitu loh. Karena ya kita nggak bisa kan sama kayak orang lain gitu, sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Jadi aku pun masih tetap menyesuaikan itu, dan aku nggak mau langsung kayak declutter semua barangku tanpa ya berpikir panjang gitu. Jadi pelan-pelan aja, gak usah buru-buru. Gak ada lomba dalam minimalism, gak ada lomba sedikit-sedikitan barang, gak ada lomba siapa paling cepat jadi seorang minimalis. So take it easy, take your time and enjoy. Yang penting kita enjoy. Jadi kita tahu bahwa apa gaya hidup minimalism ini cocok atau enggak sama kita. Tips yang terakhir dari aku adalah make it yourself. Jadi kalau kalian sadar, dari awal aku udah bilang bahwa nggak sama untuk setiap orang. Arti minimalis untuk setiap orang itu beda, sesuai dengan gaya hidupnya sendiri. Iya, karena ini adalah yang menurut aku tips paling penting, dan kalian harus sadar bahwa ya emang gak bisa sama. Jadi yang penting adalah kalian sesuaiin aja dengan gaya hidup kalian. Kalau misalnya kalian gak bisa jadi seorang minimalis karena satu dan lain hal, ya udah gak usah dipaksa juga. Karena kan bukan artinya menjadi seorang minimalis itu menjadi orang yang benar, ya nggak. Tapi kalau buat aku sendiri, aku seneng banget jadi seorang minimalis karena itu cocok dan aku dapat banyak keuntungan dari gaya hidup minimalis itu. Jadi sesuaiin lagi dengan gaya hidup kalian. Jangan terlalu buru-buru, jangan terlalu frugal, nggak usah lebay dengan lihat orang cuman punya baju sekian, cuman punya sepatu sekian. Nggak usah, pelan-pelan aja. Yang penting kalian enjoy.
karena kalau kalian gak enjoy ya berarti ini bukan untuk kalian, and that's okay. Jadi coba kalian komen di bawah setelah kalian nonton video ini tentang tips-tips menjadi seorang minimalis. Apa kalian jadi semakin tertarik dengan gaya hidup minimalis, atau mungkin kalian punya pengertian atau punya ide-ide sendiri tentang memulai gaya hidup minimalis? Kasih komen di bawah supaya kita bisa sama-sama belajar dan kita bisa sama-sama mengenal gaya hidup minimalis kalian dan aku kayak gimana. Itu aja video aku hari ini. Kalau kalian suka dan merasa terbantu dengan video ini, kasih like kalian, dan kalau kalian belum subscribe, klik tombol subscribe-nya. Kalau gitu sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.